Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu dilancarkan dan mendapat kemudahan saat belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Mari kita simak bacaan tentang usaha keras seseorang yang bercita-cita besar. Berjudul Sang Arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Fredrik Silaban. Siapakah dia? Fredrik Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid besar di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Fredrik berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Nah, sekarang perhatikan gambar tempat ibadah atau gambar tempat umat beragama di Indonesia di atas. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Ya, jadi perhatikan gambarnya dengan seksama. Gambar yang pertama adalah gambar sebuah masjid, tempat ibadah umat Islam. Gambar yang kedua adalah gambar sebuah gereja,
tempat ibadah umat Kristen. Gambar yang ketiga adalah gambar pura, tempat ibadah umat Hindu. Gambar yang keempat adalah vihara, tempat ibadah umat Buddha. Dan yang terakhir adalah gambar kelenteng, tempat ibadah umat Konghucu. Menganut agama dan kepercayaan merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Dengan sikap toleransi inilah, kerukunan antar umat beragama akan selalu terjaga. Sekarang perhatikanlah peta persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia berikut ini. Nah, ini adalah peta negara Republik Indonesia. Peta di atas disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam di tumbuhan di antaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija. Palawija itu contohnya ketela, ubi. Terus ada sayuran ya. Sayuran itu bermacam-macam, bisa sayur kangkung, bayam, dan lain-lain, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sekarang perhatikanlah peta sebaran fauna atau hewan di Indonesia. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Selanjutnya adalah mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Perhatikanlah penggunaan tanda tersebut di bawah ini. 1. V menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. 2V menyimbolkan tekanan kata agak pendek. 3V menunjukkan tekanan kata agak panjang. Nah, memberi tanda V dapat memberikan tekanan-tekanan pada baris-baris kalimatnya. Ya, kamu juga dapat berlatih mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah kalian buat. Deklamasikan puisi tersebut di hadapan orang tuamu. Mintalah pendapatnya, kemudian lakukan perbaikan berdasarkan pendapat orang tua. Alhamdulillah. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar
dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.